tengah badai pengakuan emosional Denada, sebuah nama besar tiba-tiba terseret ke dalam pusaran isu yang kian memanas. Nama aktor senior Adjie Pangestu mendadak jadi buah bibir seantero jagat maya. Bukan tanpa alasan, spekulasi liar ini muncul akibat kegaduhan cocoklogi netizen yang menilai adanya kemiripan fisik yang identik antara Adjie dengan Ressa Rizky Rosano. Tak ingin isu ini terus menggelinding bak bola liar yang merusak nama baiknya, Adjie Pangestu akhirnya memutuskan untuk memecah keheningan. Dengan nada bicara yang tegas dan tanpa ragu, ia muncul untuk melakukan serangan balik terhadap rumor yang tak berdasar tersebut. Tak hanya sekadar membantah, Adjie secara belak-belakan membongkar fakta-fakta masa lalunya yang selama ini terpendam. "Saya bukan ayah Ressa." Sebuah pernyataan telak yang meruntuhkan segala teori netizen. Bersiaplah, karena Adjie Pangestu akan mengupas tuntas 5 fakta mengejutkan yang akan mematahkan semua tudingan dan menghentikan asumsi liar publik selama ini. Gara-gara kekuatan cocoklogi netizen yang tak terbendung, jagat hiburan kembali memanas. Aktor senior Adjie Pangestu mengaku benar-benar syok saat mendapati namanya mendadak viral dan diseret ke dalam pusaran isu keluarga Denada. Tanpa bukti yang jelas, netizen secara liar menghubung-hubungkan masa lalu Adjie hingga menudingnya sebagai sosok ayah kandung dari Ressa Rizky Rosano hanya berdasarkan kemiripan fisik semata. Kabar burung ini rupanya telah sampai ke telinga Adjie dan membuatnya merasa sangat terganggu. Di sisi lain, situasi semakin pelik ketika pihak Ressa dan Denada ternyata tidak tinggal diam. Mereka turut memberikan tanggapan atas kegaduhan yang menyeret nama sang aktor, seolah ingin segera mengakhiri spekulasi yang kian tak terkendali ini. Kini, kedua belah pihak akhirnya bersuara demi meluruskan benang merah yang kusut. Apa sebenarnya fakta yang terjadi di balik layar? Dan bagaimana tanggapan mengejutkan dari Ressa dan Denada melihat Adjie Pangestu ikut terseret dalam drama hidup mereka? Telinganya juga mirip katanya. Iya. Nanti gua juga lagi cari foto-foto gua gitu yang memang kelihatan telinga, mau gue posting jadi biar cocokologi gitu loh sekalian gitu loh. Cuman nggak ada yang bener-bener kuping gitu, tapi ya itulah serunya netizen ya, jadi semua dibikin cocokologi gitu loh. Ya gue hanya cuman bisa bilang gimana ya, ini kan dunia media sosial ya seperti ini adanya. Ya kita harus mengerti kalau netizen itu seperti itu, cocokologi. Tiba-tiba foto gue diambil dari Google, terus dikasih caption di bawahnya pacarnya itu 2001 gitu kan. Gue juga agak kaget karena secara personal gue nggak kenal, pernah ketemu sekali, itu pun sama mantan suaminya dalam acara aja. Kalau dari Ressa sendiri, Ressa juga tahu ya kak, masih belum tahu itu. Kita fokus ke ibu aja. Ke ibu aja. Ya. Dan kalau ibu mengakui kan pasti bakal tahu. dalam hal ini saya ingin memohon kepada kawan-kawan agar sedikit memahami persoalan ini. Yang namanya manusia, siapa yang tidak ingin tahu bapaknya. Tetapi kalau untuk nama, saya tidak pernah menyebut nama karena takutnya fitnah. Betul. Biar nanti ibunya yang menjawab itu. Aduh, kalau ayah itu ya di luar gugatan itu mas. Apa saya aja ayahnya? Lelah menjadi sasaran empuk spekulasi tanpa bukti, Adjie Pangestu akhirnya mengambil sikap tegas untuk membersihkan namanya. Di hadapan awak media, sang aktor memberikan pernyataan menohok yang langsung mematahkan teori-teori liar netizen yang selama ini beredar luas di jagat maya. Tanpa keraguan sedikit pun, Adjie Pangestu membantah keras klaim yang menyebut dirinya pernah menjalin hubungan asmara atau memacari Denada di masa lalu. Ia menegaskan bahwa hubungan spesial yang digembar-gemborkan publik hanyalah isapan jempol belaka. Lebih jauh lagi, Adjie memberikan penegasan yang mengakhiri segala tanda tanya, ia bukanlah ayah kandung dari Ressa Rizky Rosano. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya personal. Cuman ini netizen aja
aku tahu dari satu platform, terus disambungin sampai ke IG. Sengaja memang gue nggak mau komentar gitu, karena gue juga bingung nanti komentar jadi salah lagi, nggak komentar jadi salah juga. Tapi menurut gue ya itu biarlah permainan di media sosial. Yang penting yang mesti gue bilang, dan gue juga nggak mau bikin klarifikasi di media sosial, makanya lewat teman-teman semua mungkin gue hanya bisa bilang gue nggak ada hubungan sama Denada, gue nggak kenal secara profesional sama Denada. Bukan sekedar rumor biasa, isu yang menyebut dirinya sebagai ayah kandung Ressa Rizky Rosano telah berkembang menjadi bola liar yang sangat merusak. Dengan nada geram, sang aktor akhirnya mengungkap dampak buruk yang menghantam kehidupan pribadinya akibat spekulasi tanpa dasar tersebut. Adji merasa harga diri dan ketenangannya diinjak-injak oleh tudingan yang tidak bertanggung jawab. Namun, yang membuat emosinya memuncak bukan hanya soal nama baiknya sendiri, melainkan dampak psikologis yang harus ditanggung oleh sang anak tercinta. Anak kandung Adji kini ikut terseret dalam beban moral dan pertanyaan-pertanyaan menyudutkan dari publik. Bagi Adji, ini bukan lagi soal cocoklogi yang bisa ditertawakan, melainkan serangan nyata terhadap kebahagiaan keluarganya. Sempet kesel kemarin ada dampaknya, karena gini, kalau menyangkut gua aja nggak apa-apa, tapi udah mulai nge-tag ke anak gua gitu loh, ke Raffi, itu udah mulai di-tag gitu loh. Jadi gue sempat bilang sama Raffi, gue bilang, Mas Raffi, Papa mohon maaf ya kalau mengganggu kenyamanan kamu, karena nih ada beberapa netizen yang nge-tag ke nama kamu gitu. Jadi mohon dimengerti, kata Raffi, aman, dia bilang gitu, dia ngerti gitu. Jadi ya terganggunya itu, cuman selebihnya sih omongan-omongan itu buat gue sih nggak apa-apa, itu netizen, itu keseruan netizen gitu. Jadi gue ngikutin ada platform A, B, C, tiga-tiganya omongannya serem-serem, tapi buat gue ya gue ketawa-ketawa aja, seru, karena memang gue nggak kenapa-napa. Anak kan aku tanya, Mas, maaf kamu terganggu nggak gini? Ada apa-apa ya? Nggak, di Instagram nggak ada apa-apa. Oh, kamu nggak tahu kasus yang sekarang? Kasus apa ya? Terus disebutin nama penyanyinya. Ini siapa ya, katanya gitu. Kan anak gue mungkin nggak terlalu gimana ya, jadi dia sama sekali dia totally nggak tahu gosipnya, nggak tahu update orang-orangnya. Jadi dia ya pas gue kasih tahu baru dia notice gitu. Dan ya gue harus bilang duluan sama dia sebelum dia yang nanya sama gue. Di tengah riuhnya pemberitaan yang kian simpang siur, Adji Pangestu akhirnya menyampaikan pesan penutup yang sangat mendalam. Tak ingin lagi terjebak dalam pusaran konflik yang tidak ia buat, sang aktor menyampaikan harapan besarnya agar kegaduhan ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama bagi para pengguna media sosial. Adji secara terbuka menyuarakan keprihatinannya atas fenomena cocoklogi yang kerap kali memakan korban jiwa dan nama baik tanpa bukti yang nyata. Baginya, terseretnya nama dirinya dalam isu Denada dan Ressa adalah bukti betapa mudahnya asumsi liar merusak ketenangan hidup seseorang. Ia sangat berharap agar setelah ini, tidak ada lagi nama-nama lain yang menjadi korban salah sasaran atau sengaja diseret-seret hanya demi memuaskan rasa penasaran publik. Ya gue berharap sih mudah-mudahan jangan sampai ada orang lain lagi yang terseret gitu loh. Kalau hanya gue aja, gue bisa terima dan nggak apa-apa. Biar netizen menggila, netizen, itulah serunya media sosial. Gue hanya berdoa semoga berhenti di gue aja gitu, jangan sampai ada orang lain lagi yang ikut terseret-seret. Kan gue dengar ada teman-teman gue yang ikut terseret juga tuh nama-namanya. Itu kan sayang gitu loh, maksudnya. Ya udah kalau ke gue aja, jangan sampai yang nambah lagi, nanti nama lagi gitu, udahlah gitu. Biar maksud gue biar Denada sama keluarga Denada dan keluarganya Ressa itu yang menyelesaikan dengan baik-baik urusannya. Meskipun nama baiknya ikut dipertaruhkan dan kehidupan pribadinya terusik, Adji Pangestu memilih untuk mengambil jalan yang berbeda. Di tengah maraknya aksi saling lapor ke pihak berwajib dalam dunia hiburan,
sang aktor senior ini justru menunjukkan sikap yang jauh lebih bijaksana. Alih-alih menyulut api permusuhan yang lebih besar, Aji secara mengejutkan memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum terkait isu yang menyeret namanya dalam kehidupan Ressa dan Denada. Baginya, klarifikasi jujur yang telah ia sampaikan sudah dianggap lebih dari cukup untuk meluruskan benang merah yang sempat kusut. Aji lebih memilih untuk menjaga kedamaian dan berharap agar energinya tidak terkuras habis dalam drama meja hijau. Gak sih ya, kayaknya sekelewatannya apapun sih menurut gua, mereka itu cuma iseng. Mereka itu nggak punya maksud yang buruk sama gua gitu loh. Mereka juga seru-seruan gitu loh. Terus sampai kalau ke jalur hukum buat gue terlalu jauh gitu. Apapun yang akan diomongin sama mereka, kejam pun nanti kan semua berbalik ke mereka gitu. Jadi buat gue difitnah, ambil berkahnya, ambil pahalanya. Semakin difitnah, gue mungkin semakin banyak. Gue nggak terpengaruh sama sekali. Mesti ada somasi, ada tuntutan, terus gue cari netizen itu marah-marah. Gue cuman baca, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ring satu gue aja, keluarga gue yang tahu, gue kasih tahu, sahabat-sahabat gue kasih tahu, dan sama teman-teman aja gue ngomong, gue nggak akan ngomong di mana-mana. Dan gue berharap mudah-mudahan kasusnya Denada dan Ressa itu endingnya dengan baik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.